Assalamualaikum, kenalin nama saya Nabila Arifah Aini, mahasiswa fisik. Kali ini bakal belajar tentang tata kelola pemerintahan merupakan cerminan dari bagaimana sistem pemerintahan selain daripada birokrasi, yakni bagaimana interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi masalah nyata. Salah satu contoh kasus atau masalah tata kelola pemerintahan yang bisa kita lihat adalah penanganan jalan rusak di Kabupaten Pasir. Analisis sebagai berikut. Jalan rusak, tak kunjung diperbaiki. Masyarakat ancam tutup akses jalan di Batu Kajang. Masyarakat Pasir mengkritik jalan rusak di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang yang tak juga kunjung diperbaiki. Ketua Umum Aliansi Pasir Bersatu, Arbain M. Nur, mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan jalan tersebut. Menurut Arbain, ada ketidakjelasan status jalan antara kewenangan Pemprov Kaltim atau Pemkab Pasir. Alhamdulillah ada sudah cornya separuh. Harapannya harus selesaikan semuanya, Pak. Ini hari ini kita adalah hari kedua kita mengunjungi beberapa ruas jalan yang ada di Kecamatan Tanah Bogor, tepatnya Jalan Padang Muara Pasir. Jadi kehadiran alhamdulillah di tahun 2026 ini sudah kita anggarkan kurang lebih 15 miliar untuk ruas jalan itu, dan kita Bupati menyarankan kita juga mencari skema terbaru langkah-langkah strategis untuk menuntaskan ruas jalan Padang Muara Pasir. Menurut Muidro tahun 2010, good government sebagai cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dengan data ini, gambaran masalah pembangunan infrastruktur jalan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Pasir yakni defisit anggaran, hambatan hukum, dan fragmentasi kewenangan lintas level, namun tetap bergerak. Untuk mengetahui lebih bagaimana tata kelola pemerintahan Kabupaten Pasir dari kasus ini, analisis menggunakan 3 teori UNDP atau Union National Development Program, yaitu responsivitas sebagai prinsip yang paling terlihat lambat dari kasus jalan rusak di Batu Kajang, karena respon Pemkab Pasir muncul setelah tekanan publik yang masif. Lalu Pemkab Pasir melalui BDPJN sebagai lembaga pusat berkoordinasi terkait jalan tersebut yang berstatus jalan nasional yang bukan kewenangan kabupaten. Sebaliknya, responsivitas Pemkab Pasir dalam kasus Padang Pangrapat sangat terlihat. Pemerintah bergerak bahkan sebelum ada tuntutan publik yang masif, menempuh proses hukum yang rumit demi membuka akses bagi warga yang selama ini terisolasi. Kedua kasus ini mengartikan bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Pasir terkait masalah jalan, walaupun ada tekanan publik yang masif atau biasa, semua tertuju pada RPJMD dan kewenangan jalan. Akuntabilitas dalam kasus Batu Kajang bermasalah bukan karena tidak ada yang bertanggung jawab, tetapi karena ketidakjelasan kewenangan lintas level pemerintah. Sebaliknya, pada kasus Padang Pangrapat terlihat dari Bupati Fahmi turun langsung meninjau kondisi jalan dan memastikan progres pembangunan karena memang kewenangan Pemkab Pasir. Jadi ketika masalah menyentuh batas kewenangan dan belum ada mekanisme koordinasi yang cukup lincah atau agile government, maka akuntabilitas dan efektivitas tata kelola juga terhambat. Transparansi masih menjadi celah yang perlu diperhatikan. Proses penentuan prioritas infrastruktur tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga wajar jika masyarakat Batu Kajang mempertanyakan mengapa wilayah lain mendapat perhatian, sementara mereka menunggu bertahun-tahun. Padahal jika konteks panjang di kasus Padang Pangrapat seperti proses PKS dengan Kementerian LHK sejak tahun 2023, hambatan kawasan cagar alam dan keterbatasan fiskal yang dijelaskan secara terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami logika prioritas pemerintah. Dari keseluruhan data, kita jadi tahu kalau tata kelola pemerintahan Kabupaten Pasir dalam penanganan infrastruktur jalan tidak bisa disimpulkan sebagai buruk dan tidak bisa disimpulkan juga sebagai baik tanpa catatan. Gambarannya lebih tepat adalah Pemerintah Kabupaten Pasir memiliki kapasitas dan komitmen untuk bekerja melampaui hambatan struktural demi kepentingan warga. Tetapi kapasitas itu belum didukung oleh mekanisme koordinasi lintas kewenangan yang cukup kuat, dan proses penentuan prioritasnya belum cukup transparan untuk dipahami publik secara luas.